Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran kimia. Di sini saya akan membahas tentang lambang atom. Ini pembelajaran di kelas 10, yaitu lambang atom. Apa itu lambang atom? Lambang atom itu simbol seperti misalnya misalnya kalau di dalam kimia itu kalau ada lambang atom itu simbol misalnya ada Na, ada K, ada O. Nah, inilah nih namanya lambang atom nih. Nah, Na ini kan kalau namanya kan natrium, kalau nama kimianya kan, nama panjangnya kan. K itu apa? Kalium. O itu apa? Nanti ada oksigen. Oke. Lambangnya yang mana? Lambang yang ini. Oke, namanya lambang atom. Sip ya. Biasanya kalian temukannya di mana? Kalau misalnya pengen tahu nama-nama unsur itu kimia, biasanya kalian harus melihat di tabel SPU. Itu banyak sekali di situ. Ini tak bisa ini. Di tabel sistem periodik unsur. Nah, tuh biasa banyak sekali yang namanya unsur-unsur kimia di dalamnya. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi lambang atom. Nah, sini yang kita bahas adalah di dalam lambang atom ini kita akan mempelajari apa? Nah, kita hapus dulu. Oke, lanjut ya. Di dalam lambang udah kayak gini nih. Kita pakai yang cara cepat ini. Oke. Di dalam lambang atom ini kita akan mempelajari yang namanya nomor massa. Kalian akan menemukan nomor massa di lambang atom. Terus ada nomor atom. Kemudian kita akan mempelajari proton. Proton kan udah tahu kan, kemarin di atom itu kan pasti ada proton, terus ada neutron. Nah, sama juga di lambang atom kita akan mempelajari ini. Kita akan menemukan hal ini di dalam lambang atom itu. Neutron dan elektron. Pemisalan ya, lambang atom kita pakai lambang simbol X. Ini pemisalan. Nomor massa biasanya untuk simbolnya kita kasih A. Nomor atom itu pakai simbol Z. Oke. Proton biasanya disimbolkan dengan P, neutron dengan N, elektron dengan E. Gitu ya. Ini simbol-simbol yang biasanya lambang atom nanti biasanya disimbolkan dengan X ataupun langsung ke lambang atom yang ada di unsur kimia. Jadi, biasanya letaknya akan seperti ini. Nah, letaknya adalah nomor massa dan nomor atom. Masalahnya mengenai nomor massa dan nomor atom biasanya bisa kebalik kalau dalam sistem periodik. Biasanya yang penting adalah nomor massa itu jumlahnya angkanya lebih besar. Jadi kalau misalnya contohnya nih X nih. Ini 16, sini 8. Yang mana yang angkanya lebih besar? Nah, ini kan angka lebih besar ini namanya nomor massa. Simbolnya pakai A. Ini namanya nomor atom. Biasanya ada juga yang penulisan tabel sistem periodik unsur itu kebalik. Misalnya dia di sini 8, ini 16. Tetap saja nomor massanya adalah yang angkanya lebih besar daripada nomor atom. Jadi ini tetap nomor massa, ini nomor atom. Berarti ini nanti yang jadi A, ini yang jadi Z. Oke. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang perlu kita cari? Biasanya kita cari adalah menghitung proton, neutron, elektronnya. Dan biasanya sudah diketahui nomor massa dan nomor atom. Karena nomor massa dan nomor atom itu sudah ada pada unsur kimia itu sendiri. Kita delete dulu. Large image. Ya, kita contoh ya. Langsung ke contoh soalnya seperti ini. Dan tidak perlu membuang banyak waktu di sini.
Misalnya contohnya kita pakai ini contoh nih, aku kasih contoh di sini biar nanti tuh. Contoh natrium ya, berarti lambangnya Na. Natrium itu kan kalau di sistem periodik tuh udah ada nomor massa nomor atom. Nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Ini nomor massa dengan nomor atom itu biasanya sudah ada. Sudah pasti angkanya di dalam tabel sistem periodik. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal juga. Kalian biasanya perlu menghafalnya ataupun biasanya di soal udah ada diketahui nomor massa dan nomor atomnya. Jadi mana nomor massanya? Di sini kalian udah tahu kan mana nomor massanya? Berarti di sini nomor massa nomor massanya adalah 23 kan? Nomor massa yang A, kita tentukan A nih, misalnya ditanya berapa nomor massa dari atom tersebut, berarti kan A-nya adalah 23 ya. Berarti nomor atomnya di sini adalah 11. Oke. Proton yang mana? Proton itu sama dengan si nomor atom. Oke. Berarti protonnya adalah ini. Protonnya 11. Neutron yang mana? Neutron adalah selisih dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi A dikurang Z, 23 dikurang 11 berapa? 12. Elektronnya berapa? Elektronnya sama dengan nilai si nomor atom. Jadi di sini kalau seperti ini soalnya, elektron sama dengan proton sama dengan nomor atom. Ingat tuh jumlahnya. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 11. Sampai di sini paham? Ini contoh ini nih. Karena nanti di akhir Ibu akan berikan latihan soal. Jadi paham ini. Kalau sudah paham ini, Ibu kasih contoh kedua misalnya ya. Ibu hapus dulu. Contoh kedua nih. Kita langsung clear. Hapus saja ya. Perlu emang kalian harus ada ininya, biar siapa tahu kalian lupa, kalian yang penting tahu ininya, simbolnya. Terus misalnya contoh yang lain, Ibu kasih contoh yang lain ya. Itu tuh nomor massanya 16, nomor atomnya 8 nih. Kalau di tabel sistem periodik unsur. Nanti kalau kalian lihat di situ pasti udah ada nomornya biasanya. Jadi berapa nomor massanya? Kalian udah tahu nih, udah nampak tuh A yang mana? A berarti 16, Z-nya berarti 8. Protonnya sama dengan si Z, berarti 8. Kemudian neutronnya selisih itu dikurangkan ya, yang A dikurang Z, nomor massa dikurang nomor atom. 16 kurang 8. Berapa elektronnya? Elektron sama dengan proton, sama dengan nomor atom, berarti sama dengan 8. Oke, dua contoh soal ini pasti sudah cukup. Kita lanjut ke contoh lainnya. Bagaimana jika suatu atom itu memiliki ion? Oke, akan sedikit berbeda. Apa itu ion? Ion itu muatan yang biasanya ada pada suatu atom. Jadi misalnya dia muatan positif. Jadi ion tuh, kita lanjut ya, ion tuh atom yang bermuatan ya. Tulis ya, ion. Ini boleh kalian catat atau kalian nanti dengarkan ulang, tidak apa-apa. Atom yang bermuatan. Jadi ion itu kan kalian udah pernah tahu kan, biasanya kalau di minuman tuh ada mengandung ion kan, ya enggak? Ion-ion yang mengandung ion itu misalnya kalau di ion tuh kita tahunya ada ion positif, ada ion negatif, air yang berion. Nah, jadi itu mengandung muatan. Atom yang muatan positif dan negatif ya. Nah, bagaimana jika nanti ketemu soal yang ada mengandung ion? Itu akan sedikit berbeda.
perbedaannya di mana, Ibu kasih contohnya ya. Tidak tahu ya ion ya. Misalnya contohnya kita buka contoh tadi tapi ada muatannya. Contoh tadi kan ada Na sama O ya. Na misalnya di sini ada tadi 23, ini 11 tadi. Ini kita tambahkan ion plus. Bagaimana hitungnya? Apakah akan ada yang berubah? Apa yang berubah? Itu yang kalian lihat. Nomor masanya tetap. A-nya tetap 23. Z-nya tetap 11. Protonnya tetap 11. Neutronnya tetap selisihnya. 23 kurang 11. 12. Yang berubah adalah ion ini mempengaruhi nilai elektron. Jadi jumlah elektron yang berubah. Elektron ini dicarinya ketika ada ion. Jadi nanti elektron pada atom yang berion, elektron tidak akan sama dengan proton. Elektron nilainya tidak akan sama dengan proton. Jadi kalian harus menggunakan rumus ini. Proton dikurang dengan muatan ionnya. Jadi proton di situ 11 dikurang dengan itu kan muatannya plus 1. Kalau plus seperti ini artinya dia plus 1. Berapa? 11 dikurang 1 kan jadi 10 elektronnya. Jadi yang membedakan adalah jumlah elektronnya. Oke, paham ya? Kita coba contoh lain. Aku kasih 2 contoh aja, pasti udah paham ini. Contoh lainnya misalnya pakai yang tadi. Contoh oksigen 16, 8, tapi di sini 2 min. Gimana? Nomor masanya tetap sama 16. A-nya tetap 16. Nomor atomnya tetap 8, protonnya tetap 8, neutronnya selisih dari A kurang Z, 16 kurang 8 sama dengan 8, elektron yang berubah, P dikurang muatan. Ingat ya, ini untuk yang berion. Jadi P-nya berapa di situ? 8 dikurang negatif 2, karena ada negatif, berarti dan negatif ketemu negatif jadi plus 8 tambah 2 10, berarti elektronnya 10. Jadi hitungannya berpengaruh di elektron kalau untuk yang bermuatan ion ya. Jadi ketika dia negatif muatannya, maka elektronnya lebih besar. Dari makin besar kan, lebih besar elektronnya lebih besar dari proton jadinya kalau dia bermuatan negatif. Sedangkan ketika dia nanti yang tadi bermuatan positif, bedanya elektronnya lebih kecil dari proton karena dikurang tadi, kebalikannya ya, jadi berkurang dia. Nah, itu nanti kalian hitungannya seperti ini. Pokoknya rumusnya adalah P dikurang muatan. Sampai di sini. Kita lanjut ke jenis atom. Jenis-jenis atom itu yang biasanya ada dikenal sebagai isotop, isobar, dan isoton. Kita bisa erase all. Oke, kita erase all. Nggak bisa ya. Oke. Kan di sini atom itu ada jenisnya lagi tuh. Atom yang ada yang namanya isotop. Terus ada isobar dan ada isoton. Apa beda dari ketiga jenis atom ini? Kalau kita akan bahas ini ya. Bedanya dengan kasih contohnya. Jadi kalian bisa bedakan isotop loh ini atom isobar loh ini atom isoton loh.
Ya, jadi biasanya isotop, isobar, isoton itu bisa dilihat dengan membandingkan antara 2 atom atau lebih. Ya, jadi atomnya tidak hanya satu. Misalnya nih kalau kita bahas isotop, kita harus tahu dulu isotop ini apa. Isotop adalah atom-atom dengan nomor atom sama. Jadi dia atom-atom nih dengan nomor atom sama. Ini yang perlu diingatin, nomor atom sama tapi nomor masanya beda. Ya, nomor massa beda. Contoh, misalnya nih nomor atom sama ya, misalnya ini H dengan H ini 1, 2, 3. Ini namanya disebut atom isotop. Atom isotop kenapa? Ini nomor atomnya sama nih, coba lihat. Ini nomor atomnya sama kan? 1, 1, 1. Nomor atom kan ingat yang kecil angkanya, nomor massa itu yang besar. Nomor massa itu yang di atas ini biasa letaknya. Nah, nomor massanya beda-beda nih, 1, 2, dan 3. Berarti ini masuk ke isotop jenis atomnya. Oke, paham? Jadi yang diingat adalah ininya nih, pengertian ini yang membedakannya, biar kalian bisa tahu bedakannya. Bedakan mana isotop, isobar, isoton. Apa itu isobar? Kalau isobar itu atom dengan nomor atomnya beda. Nomor atomnya beda, tapi nomor massanya sama. Jadi contohnya adalah misalnya nih, berarti P32 dengan 15 S misalnya 32 16. Nah, lihat nih, dia harus membandingkan 2 atom atau lebih tadi ibu bilang. Di sini nomor atomnya beda kan? Ini nomor atomnya 15, ini 16. Tapi nomor masanya sama. Betul lah, nih nomor massa sama. Nomor masanya sama 32 32. Berarti ini namanya jenis atom isobar. Oke? Paham ya? Jadi yang kalian pahami dulu pengertiannya agar kalian tahu bedanya. 3 apa isoton? Isoton apa? Isoton itu atom dengan nomor atom dan nomor massanya beda. Tapi apa yang sama? Neutron yang sama. Ingat neutron apa tadi? Selisih. Di neutron sama. Udah muat. Contohnya, jadi ingat tuh neutron itu selisih nomor massa dengan nomor atom. Kalian hitung dulu, udah bisa tahu itu isoton. Jadi misalnya ini nomor atom dengan nomor massanya udah beda. Contoh kan Na dengan CMG. Na kan 23 11 nih. Oh, ini kan nomor massa nomor atomnya seperti ini. Nah nih, NMG. Ini nomor massanya 23 24, udah beda kan? Udah sesuai isoton kan? Nomor atomnya udah beda belum? Udah beda 11 11. Kita cek dulu neutronnya sama enggak? Kalau neutronnya beda, berarti itu bukan isoton juga. Kalian harus hitung neutronnya. Neutron si Na nih. Ini putus ya. Neutronnya Na. Berarti 23 kurang 11 berapa? 12. Neutronnya Mg berapa? 24 dikurang 12 12. Oke, fix. Kalau neutronnya udah sama seperti ini, ketika kalian lihat nomor atom dan nomor massanya beda, jangan berhenti di situ. Kalian hitung dulu neutronnya sama atau enggak. Kalau beda itu belum tentu isoton. Isoton itu neutronnya harus sama. Neutronnya sama itu baru namanya isoton. Oke, di sini paham ya? Baiklah, mungkin itu saja yang akan Ibu bahas pada pembelajaran kimia hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.